Nama saya Nurdayatun, saya asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya datang ke Hong Kong pada bulan Maret 2010, tanggal 9. Dan saya langsung sorenya masuk ke majikan. Pada hari itu juga, saya mencoba untuk ke Hong Kong, ya karena untuk membantu keluarga perekonomiannya kurang. Soalnya ibu saya nggak kerja dan bapak saya cuma kerja ya buruh aja. Jadi saya harus membantu adik-adik saya dan saya mencoba untuk mengadu nasib di Hong Kong. Orang-orang banyak yang bilang Hong Kong itu adalah negara yang kaya gitu. Jadi saya bayangannya itu pokoknya cita-citanya saya banyak sekali untuk pergi ke Hong Kong. Dari awal kan saya niatnya itu pengen nyari uang di sini. Saya mencari alternatif untuk bisa mewujudkan mimpi saya untuk kuliah. Saya terinspirasi oleh seorang guru saya karena dia di sekolah itu mengajar Mandarin. Dia pernah bekerja di Korea selama 2 tahun dan pulang dari Korea. Dia pulang ke Indonesia, kuliah dan mengajar di kelas kami. Dari sana saya terinspirasi untuk mengambil jalan yang sama. Tapi ternyata setelah 2 tahun selesai kerja, saya melihat kesempatan yang berbeda gitu. Saya melihat harapan yang berbeda. Kenapa saya harus pulang kalau saya bisa kuliah di sini? Karena di sini juga selain kuliah saya bisa melakukan kegiatan lain gitu. Nama saya Berta Ileana Syagian. Saya berasal dari bapak yang Batak dan ibu yang Jawa. Saya datang ke Hong Kong pada tahun 2000-an. Pertama kali saya datang ke Hong Kong, saya kenal Konjen Hong Kong. Saya ketemu beliau di Batam pada saat itu, Bapak Tamara. Dari situ saya diperkenalkan bahwa di Hong Kong itu banyak TKW gitu, kerjanya di pembantu rumah tangga dengan gaji yang sekian. Saya tertarik, tapi saya belum berani untuk ke Hong Kong karena saya belum pernah punya pengalaman ke luar negeri. Saya waktu itu masih di pembelian ubur-ubur dari sebuah perusahaan di Medan setelah saya lulus sekolah. Setelah keadaan di Indonesia kurang memungkinkan bagi saya untuk tinggal lama dengan gaji yang kecil, sedangkan saya harus mensupport keluarga, membantu ibu membesarkan adik-adik saya putuskan untuk menghubungi beliau. Dari beliau saya diperkenalkan oleh sponsor yang dari Surabaya, yang membawa saya ke training center di Bogor. Selama tinggal di training center,
3 bulan, lebih kurang 3 bulan, termasuk proses yang cepat untuk pemberangkatan ke Hong Kong yang relatif sulit. Gitu. Saya maklumi karena mungkin saya sudah punya bekal bahasa yang cukup, bahasa Inggris yang cukup, saya punya pengetahuan bahasa Cina juga. Makanya saya bisa ke Hong Kong juga dengan agak lebih mudah. Saya bekerja di sektor rumah tangga, dari situ saya belajar banyak. Saya mempunyai waktu luang, mempunyai majikan yang baik. Saya menjaga 6 orang anak. Dari 2 orang anak majikan saya tungguin sampai punya 6 orang anak. Majikan saya baik, mengasih saya fasilitas yang layak untuk saya. Di situ saya mempunyai banyak waktu luang karena majikan saya juga tenaga pengajar di Hong Kong. Saya tidur di perpustakaan dengan kasur lipat. Jadi setiap malam saya membaca banyak buku. Suatu hari saya membaca iklan di koran bahwa ada sekolah lembaga di Hong Kong ini untuk sekolah TKW. Akhirnya saya mendaftarkan diri di situ. Saya ngambil nursing saja. Sekolah ini dikelola orang Filipina. Setelah dikelola Filipina, saya bertanya, apakah boleh kalau Indonesia itu mempunyai sekolah seperti begini? Beliau mengatakan kepada saya bahwa boleh, asal harus legal, ada izinnya dari Dignas, dari dari Hong Kong juga ada izinnya, gitu. Memungkinkan sekali, gitu. Tapi alangkah baiknya kalau saya menghubungi pihak KJRI. Mungkin KJRI bisa memfasilitasi. Yang ada di pikiran saya saat itu, paket B dan paket C. Soalnya banyak teman-teman yang datang ke Hong Kong itu hanya lulusan SD, lulusan SMP. Akhirnya saya perkenalkan pihak ini ke mantan salah satu Menteri Peranan Wanita yang ada di Indonesia. Dari sejak saat itulah sekolah kesetaraan ini di Hong Kong mulai berdiri sekitar tahun 2005. Karena ini nggak ada tubinya. I noticed that she's very interested in helping many Indonesians study, teach them that technique about education, and teach them good English also. So from time to time, Berta would help students and come to our school to volunteer to whatever the problems the students may have, not only in education, but also some of their personal problems, their personal life. So something that I appreciate a lot. So I hope that there would be more people like Berta who would be helping her fellow Indonesians to do and pursue their education, because it's difficult to study while you are working. Yes. Ada yang jawabannya sama dengan A, sama benarnya? Pak Andi, A juga. Oke. Jawabannya benar A. Saya baca ulang ya. Harapan saya melibatkan diri saya di sektor ini, di pendidikan TKW ini, kita tidak mempunyai bekal yang banyak dari Indonesia. Kita punya kesempatan itu, kita bisa sekolah di sini, kita punya penghasilan untuk membiayai sekolah kita itu, dan kesempatan itu kita ambil. Sewaktu dengan tujuan, kalau seandainya kita pulang Indonesia, mungkin kita bisa melanjutkan sekolah ke Indonesia lebih tinggi atau mencari pekerjaan yang lebih bagus. Tenaga kerja Indonesia di Hong Kong kurang lebih ada 154.000 orang, dan ini perkembangannya sangat luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. TKI Hong Kong ada yang susah dan tidak sedikit yang sukses.
kebanyakan yang mereka sukses, majikannya baik, lalu secara personal pribadi TKI-nya pun juga menguasai pekerjaannya dan dia mampu secara komunikasi bahasanya, maka kebanyakan mereka melakukan aktivitas untuk melakukan pengembangan dirinya dengan berorganisasi. Kurang lebih ada 62 organisasi yang ada di Hong Kong ini, dan mereka melakukan aktualisasi diri, mengembangkan diri di dalam organisasi ini. Yang mereka lakukan pun juga tidak luput dari leluasannya pemerintah Hong Kong memberikan support kepada TKI Hong Kong ataupun masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. Mereka, TKI Hong Kong, boleh menggunakan Victoria Park, lalu mereka boleh menggunakan wilayah manapun yang ada di Hong Kong ini dengan kebebasan yang mereka dapatkan, artinya adalah melakukan kegiatan di seputar Victoria Park ataupun tempat-tempat yang lainnya. Kalau kegiatan di Victoria, biasanya aku ikutan Indonesia Migrant Worker Union. Di sana juga ada kegiatannya Ibu. Jadi kita biasanya ada kegiatan kayak belajar bareng gitu, belajar bareng tentang advokasi, tentang manajemen, pokoknya tentang bagaimana mengelola organisasi gitu, sama advokasi perburuhan, tentang undang-undang perburuhan, sama segala macamnya. Terus yang kedua ada kegiatannya dari Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena juga kadang kita di lapangan rumput juga. Nah, kegiatan Lingkar Pena kalau misalkan nggak bahas buletin, ada majalah, tukar pikiran, sharing-sharing kepenulisan gitu. Di sini nih, udah nyampe tuh. Cece, dibantu dengan doa. Majikan kedua itu, mereka baik, saya menjaga satu orang anak laki-laki. Jadi di rumah cuma ada bertiga, majikan laki-laki, majikan perempuan, dan anaknya yang laki-laki. Dan saya yang keempat di sana, fasilitas, libur, hak-hak juga semuanya diberikan dengan baik. Apalagi mereka memberikan saya libur itu hari Sabtu dan Minggu. Di sana saya bisa, dengan adanya libur yang full, akhirnya saya juga bisa mengambil diploma IT, komputer. Saya menyelesaikan diploma 3 tahun. Setelah selesai di sana, akhirnya saya mendapatkan informasi untuk Saint Mary University tahun awal 2009 kalau nggak salah. Akhirnya saya masuk ke Saint Mary University dan alhamdulillah kemarin udah selesai di wisuda pada tanggal September ya. Saya melihat bahwa di Hong Kong itu banyak sekali kesempatan buat saya untuk berbagi ke teman-teman gitu, karena nggak semua orang bisa seberuntung saya meluangkan waktu dan kesempatan untuk sekolah, untuk belajar, dan teman-teman yang lain banyak sekali yang hari Minggu hanya memilih untuk tiduran di lapangan. Saya merasa saya punya kewajiban untuk memotivasi mereka, untuk mengajak mereka supaya mereka bisa melihat bahwa mereka itu punya potensi untuk maju gitu. Mereka punya potensi untuk sukses. Jadi sukses itu tidak hanya sukses secara materi aja, tapi dari segi kualitas hidup, jadi nge-upgrade gitu, nge-upgrade hidup. Selama di majikan yang kedua, saya bisa mendirikan Abatasa Library and Learning Center. Sebenarnya ya dari melihat bagaimana teman-teman itu sangat antusias untuk membaca, tapi mereka itu menurut mereka kan mereka sering cerita juga bahwa mereka itu memang tidak ada
anggaran khusus untuk membeli buku. Akhirnya buku-buku saya juga dipinjamkan ke teman-teman. Biasanya mereka itu sekitar satu minggu baru kembali. Jadi dalam 1 minggu itu teman-teman sekitar waktu saya di Park Island itu juga cukup banyak. Mereka hampir setiap hari itu selalu ada yang pinjam buku. Punya keinginan untuk menjadi penulis sebenarnya dari sejak kecil. Saya itu sudah suka sekali membaca. Sejak SD saya pernah juara mengarang sekabupaten. Setelah itu dari buku-buku yang saya baca, saya sangat suka sekali dengan buku-bukunya N. Handini, Sultan Takdir, Ali Syahbanal. Dari sana keinginan untuk menulis itu udah sangat besar dan saya mulainya menulis diari. Motret rencananya ini tanggal 3 Oktober saya ke Bali, di sana sampai tanggal 11 kan mengikuti acara Ubud Writer and Reader Festival. Itu acara sastra internasional, acara sastra tingkat internasional yang diadakan di Ubud. Kebetulan tahun ini adalah tahun yang ke-8. Jadi kita penulis itu harus mengirimkan beberapa karya publikasi, entah itu cerpen, buku, esai atau opini, puisi atau apa, kan dikirim ke sana. Akhirnya saya juga meminta tolong ke kakak saya, ke Adit Toha, untuk dia juga editor saya dan partner saya di Abatosa Publishing. Jadi saya meminta tolong ke beliau untuk mengirimkan karya saya ke sana, dan setelah menunggu lebih dari 1 bulan ternyata saya dihubungin oleh salah satu panitianya. Ternyata saya termasuk ke dalam 15 penulis yang lolos seleksi dan diundang ke event tersebut. Ya Allah. Jadi kalau dipegang, bahkan saraf orang. Jadi sama dia diapain itu? Dibakar oleh tuh. Ini dijahit tuh dia. Ini. Ya, pada awalnya sih saya perkenalan dulu dengan majikan saya dan anak-anaknya. Dia pun sangat baik sama saya. Tapi saat saya berada di tempat majikan itu nggak ada majikan perempuan. Sebelumnya saya setelah kerja 3 bulan itu nggak tahu kenapa majikan saya itu suka marah-marah sama saya. Pokoknya selalu dia pokoknya ada aja salah saya. Juga memotong gaji seperti itu. Ya katanya kerjanya itu nggak bersih. Dia potong kadang itu kalau 1 kali bikin kesalahan $50. Kalau saya ada uang, saya bayar langsung, tapi kalau nggak ada, dia totalkan sendiri. Semuanya 3.580, tapi saya bayar agent itu 7 bulan, 3.000. Jadi sisanya kan 580. Tapi setiap ini saya nggak pernah megang uang karena majikan itu selalu mengambil uang saya. Sebelumnya itu majikan saya itu suka menampar saya pakai tangan sampai berdarah bibir saya ini karena terbentur. Setelah itu dia juga menggunakan sendal dan mengakibatkan telinga saya pun sekarang cacat. Saya bekerja itu telinga saya sudah bengkak. Setelah itu saya bikin kesalahan, saya dibawa ke kamar mandi dan majikan saya menonjok saya, telinganya itu sampai berdarah. Semua kamar mandi itu penuh darah dan badan pun penuh darah. Setelah itu majikan saya membersihkan darah itu dan saya di itu wastafel yang buat itu cuci tangan itu saya langsung cuma meneteskan begini
dan majikan saya membersihkan, itu pun saya nggak dibawa ke rumah sakit. Enggak, saya nggak pernah ada telepon, sedangkan itu saya pun 1 tahun itu nggak ada kabar ke keluarga karena saya itu nggak pernah kasih libur dan saya nggak ada telepon. Jadi nggak bisa cerita sama teman? Iya, padahal saya sudah berusaha, sempat ngomong bahwa saya sudah tidak kuat bekerja di situ karena setiap hari saya selalu disiksa, kadang nggak dikasih makan karena kasih hukuman sama majikan saya, dia suka menghukum saya dan dia nggak ngasih makan, kadang pun 24 jam itu nggak boleh tidur. Adanya 1 orang. Adanya cuma 1 orang. Soalnya emang bulannya Sebelumnya itu saya, ya itu terakhir kalinya saya ingat itu saya suka ditamparin dengan tangan saja dengan majikan. Terus setelah itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya itu bangun sudah di rumah sakit, saya dalam keadaan nggak sadar, saya pingsan. Pokoknya nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tapi saya yakin saya sebelumnya itu nggak kenapa-napa, cuma ada bekas tangan itu pada bengkak, hitam-hitam karena suka dipukul dan suka diinjak, dan kaki saya pun sekarang ada cacat, dia juga menyiksa dengan injak dengan sendal dia sendiri. Saya sempat kaget melihat tangan saya hancur dan kaki saya melepuh, nggak tahu apa yang terjadi. Setelah itu saya tinggal melihat kaki saya terbungkus dan telinga saya terbungkus dan berat saya cuma 23 kilo. Sebelumnya waktu kesini, Saya belum kesini itu 45. Gue nggak rame banget. Iya, dan saya sempat kaget juga. Saya dulu nggak pernah sakit dan nggak pernah masuk rumah sakit. Tahunya saya sudah berada dalam ruangan rumah sakit. Ini rumah sakit Makalik di Mayovo. Pada waktu saya dulu dirawat di rumah sakit ini selama 4 bulan karena majikan saya telah menganiaya saya dan saya masuk rumah sakit ini. Saya bersyukur sekarang saya sudah sehat. Padahal orang-orang bilang pun saya nggak bakal hidup lagi. Saya tidak pernah merasa malu saya menjadi TKW, saya tidak pernah merasa rendah saya menjadi TKW. Saya bangga dengan TKW, saya mempunyai impian yang tidak pernah bisa saya raih mungkin kalau saya tidak menjadi TKW. Kan biasanya di kampung saya kalau lulus SMP, biasanya mereka ya kalau nggak nganggur ya nikah gitu loh. Jadi pilihan siklus hidup itu sangat pendek sekali. Kalau perempuan lulus SD ya menikah, paling menikahnya juga ya sama tetangga. Kalau nggak ya tetangga sebelah, ya kalau nggak tetangga desa. Jadi seolah-olah bahwa dunia itu ya udah sedusun itu gitu loh. Saya ingin menginspirasi mereka, membantu mereka mengembangkan potensi itu, bahwa dunia itu nggak hanya seluas dusun kita gitu loh. Saya harap ya kalau seandainya ada orang yang mau ke Hong Kong, hati-hati, belajar bahasa dan harus mengerti tentang hukum. Kita harus mengerti semua hukum itu di Hong Kong, undang-undang di Hong Kong, karena itu sangat penting buat kita.